kita baca sekali lagi. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia. Tentu Tuhan punya maksud tadi kan, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Berarti apa? Dia berarti Bapa. Dan kepada keturunannya. Itu berarti kita. Siapa keturunan Abraham? Tadi bukan keturunan Adam kan? Iya dong. Silakan duduk, dengarkan. Kenapa rupanya harus diperintah anak-anaknya ini? Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Apa rupanya janji Tuhan kepada Abraham? Olehmu semua bangsa ibu yang ada Abraham. Jadi olehmu, tadi misalnya ayah bunda sebagai bapak rohani, olehmu semua bumi akan diberkati. Lewat kalian lah. Tapi kalian baru hebat kalau kalian mendengarkan perintah ayah. Makanya bahaya kan kalau seseorang gak ada bapaknya yang memerintah. Mari saya tambahkan lagi biar lebih clear. Duduklah, silakan dulu. Keluaran 3. Ini kehendak Allah dari semula. Saya tambah ya. Keluaran 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Mari kita mengerti dulu di sini, perhatikan ya, bahwa ini bukan berarti kita menyebut seperti biasa, seperti menyebut nama. Sebenarnya maksud Tuhan bukan seperti itu. Artinya begini, kita hanya menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah nama Tuhan. Tapi sebenarnya bukan begitu maksudnya. Maksud Tuhan, dengarkan. Maksud Tuhan adalah seperti ini. Aku adalah Allahnya Abraham. Aku adalah Allahnya Ishak. Aku adalah Allahnya Yakub. Jadi ini sebenarnya berhubungan dengan pengenalan, bukan sebutan nama. Jadi kalau tanya siapanya nama Allah? Oh, Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dengarkan, nanti kau akan semakin mengerti. Kita bisa menyebut ini, tapi tidak mengenalnya. Coba kau ditanya, siapa nama Allah? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi kau tidak mengenal Allah itu sebenarnya. Jadi ini tidak bicara hanya sebutan biasa, tapi ini adalah dibilang ini, aku adalah aku. Makanya Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Jawaban dia, I am is I am. Aku adalah aku. Siapa namamu? Karena Musa berkata, kalau nanti aku menyelamatkan orang Israel dari Mesir, kalau nanti orang Israel menanya siapa namamu, kau yang mengutus aku ke sini. Kalau ditanya nanti siapa nama Tuhan itu, karena nama Tuhan itu sangat banyak. Iya kan? Tapi Tuhan ini berkata, aku adalah aku. Tapi tahu, itu adalah tentang pengenalan. Allah sudah berkata kepada Musa, aku adalah yang disembah Abraham. Itu maksudnya. Aku adalah yang disembah Ishak. Jadi siapa kau? Aku ini yang disembah Abraham. Aku ini yang disembah Ishak. Aku ini yang disembah Yakub. Itulah aku. Amin. Oh, luar biasa. Berarti kau juga siapa yang kau sembah? Yang disembah Bapakmu. Cerita kau, hanya Bapakmu lah yang membuat kau mengenal siapa Allah itu. Mungkin paham? Jadi dari sini Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa aku dapat
dikenal dari bapakmu. Akulah Allah ayahmu, Allah nenek moyangmu. Mengapa itu harus kita pahami? Karena begini, banyak yang bisa menyebut dirinya Allah. Udah paham? Tapi dari mana kita tahu bahwa dia Allah? Bisakah hanya sebutan, oh dia Allah? Bisakah hanya sebutan? Tak bisa. Tapi harus dengan Bapak kita yang memang dia berhubungan dengan Allah. Misalnya kalian dengan ayah bunda, percayanya kalian bahwa Allah ayah bunda ini memang berhubungan dengan Tuhan? Kamilah yang menetapkan biar kau mengenal Allah itu siapa. Karena memang kita tidak menjalankan rutinitas. Misalnya, makanya kita bilang kita tidak cerita agama. Karena sebenarnya dengan Tuhan itu adalah hubungan, pengenalan. Apakah kau percaya bahwa ayah bunda mengenal Tuhan? Makanya lewat kami kan kau mengenal siapa ayah itu. Itu maksudnya. Haleluya. Maka kalian jadi tahu yang mana Allah yang benar. Silakan dulu. Semua bisa mengakui akulah Allah yang benar. Hanya itu. Di dunia ini banyak kali Allah. Ya, banyak. Banyak kali. Tapi Allah berkata seperti ini, aku Allah yang benar itu adalah Allah ayahmu. Ya. Allah nenek moyangmu. Jadi yang disebut Abraham itu adalah aku, kata Tuhan. Jadi itu bukan nama, tapi pengenalan. Makanya kita sebut Yesus, tapi tidak mengenalnya. Karena banyak juga yang bernama Yesus. Ada nama Yesus pemain sepak bola di Portugal, Spanyol ya. Hayo, tapi apakah Yesus itu Tuhan? Tergantung dari siapa yang mengenalkannya padamu. Banyak yang bernama Abraham, banyak yang bernama Isa, banyak yang namanya Yakub. Lalu kita sebut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Jangan-jangan itu bukan Allah nenek moyang kita. Karena sesungguhnya kita tidak mengenal. Jadi maksud Tuhan di situ seperti ini, Musa. Oh Musa, aku adalah Allah ayahmu. Lalu apa yang diingat Musa di situ? Oh iya ya, oh iya, Allah ayahku. Siapa nama ayahnya? Ayahnya Musa siapa? Gak tahu kan nama ayahnya si Musa? Bukannya kau nama bapaknya si Musa Imran? Tuhan gak tahu kan nama bapaknya si Musa ya? Amran. Ah, ini Imran. Siapa sih? Amran. Bukan kita. Anakku deh. Dengar anak. Musa itu kan dipelihara oleh putri Firaun. Tapi kan dia disusui sama mamanya sendiri. Makanya bapaknya Amran selalu menceritakan siapa Tuhan yang benar kepada dia. Makanya waktu siapa? Kalau tanya orang Israel tadi siapa namamu? Aku Allah ayahmu. Baru si Musa berpikir, oh iya benar. Begini cara ayahku menyembah Tuhan. Begini cara ayahku menyembah Tuhan. Oh iya. Seperti itulah. Itu pengenalan. Oh ayahku beribadah begini. Ayahku memanggil Allah begini. Ayahku memperkenalkan Tuhan itu kepada aku begini. Oh iya Tuhan, sekarang aku tahu. Iya memang kau Allah. Aku percaya sekarang, kata Musa. Udah makin paham? Ini cerita membapakan loh ini. Akan kenal kau Allah kalau bukan ayahmu memperkenalkan. Dengarkan. Makanya ini bukan liturgis. Misalnya, aku misalnya menceritakan sama si Catherine ini, begini Allah. Aku nggak ada pengalaman sama Tuhan. Nggak laku lah.
Sekarang pertanyaan, kau percaya nggak ayah bunda memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan? Makanya kau bisa menerima Allah itu siapa? Haleluya. Silakan dulu. Perhatikan, kita bisa menyebut tapi tidak mengenal. Contoh ya, mungkin di ruangan ini ada beberapa orang misalnya bernama, contoh lah misalnya, adalah bernama Rudi. Tapi kalau saya panggil pasti Rudi yang saya kenal yang datang kan? Udah paham? Iya. Bukan setiap yang bernama Rudi. Jika kita menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, beda itu. Siapa yang bisa menyebut dengan orang yang tidak mengenal? Benar kan? Jadi siapa Allahmu? Aku Allahku, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Jadi kalau aku cerita misalnya sama kau, oh, karena kau sudah terhubung sama Tuhan itu, kau memang tahu, kau sudah merasakan mujizat, kau sudah pernah merasakan penghiburannya, kau sudah mendapatkan jawaban doamu, kau percaya. Aku mengajari kau, begini caramu berdoa, kayak gini caranya. Oh ya, ini firman untuk kau. Kau percaya kan? Waktu kau mendapatkan mujizat, akhirnya kau percaya bahwa Allah yang kusembah itu Allah yang benar menurutmu. Tapi kalau misalnya aku menyembah, inilah Allah yang benar, aku bilang sama kau, terus hidupku pun gak ada gunanya. Gak nampak aku menyembah Allah yang benar. Oh my Allah, kan gitu kau bilang. Udah paham? Jadi kalau ada misalnya yang bernama Rudi tadi, pasti yang Rudi yang saya kenal yang akan menyahut. Amin. Kenapa? Kenapa Rudi yang saya kenal itu? Rudi, oh didengarnya suara saya kan? Rudi, saya bilang, rupanya sering dengar dia. Oh iya bunda, katanya kan. Kenapa bisa dia menyahut? Padahal di situ banyak Rudi. Karena di antara kami ada hubungan. Makanya waktu saya perintah kau, keras saya perintah kau gak marah. Kenapa? Karena di antara kita ada hubungan. Oh haleluya, silakan dulu. Jadi kita bisa menyebut tapi tidak mengenal. Yang benar itu Allah memperkenalkan dirinya kepadamu lewat Bapamu yang mengajarimu. Makanya Musa tidak lagi berkata, siapa kau? Gak gitu lagi dia. Karena dia sudah tahu dari siapa? Dari ayahnya, dari nenek moyangnya. Makanya kita tidak boleh terkunci dengan nama-nama penyebutan Allah. Kita bisa menyebut nama Allah itu dengan sebutan-sebutan, padahal kita tidak mengenalnya. Ada yang menyebutkannya Jehovah, iya kan? Yahweh, iya kan? Ya, kita tergantung dari mana kita dapat itu. Tapi yang benar adalah pengenalanmu harus dari ayahmu. Itu pola ayat awal, amin. Gak mungkin kau bisa mengenal Allah dengan kekuatan. Ini yang membuat kita jadi tersesat. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki ayah? Gak memiliki bapak yang memperkenalkan kepadanya Allah itu. Maka apa? Dia akan mencarinya sendiri. Untuk meneguhkan pencariannya itu, dia akan berusaha mencari namanya Tuhan. Siapa sebenarnya namanya Tuhan? Karena sesungguhnya dia tidak mengenalnya. Dia mencoba mencari nama Allah itu secara akurat. Siapa ya namanya, katanya. Padahal sebenarnya dia belum mengenalnya. Makanya banyak orang merasa lebih aman, tenang. Tenang dia pada saat dia kembali kepada masa lalu. Nama Allah itu siapa sih? Maka muncullah sebutan nama-nama Allah oleh orang Israel. Yahweh, Elohim. Enggak, Elohim yang benar. Ininya yang benar nama Allah. Ininya nama. Ya, sekalian aja kok bahasa Arab. Karena bahasa mereka bahasa Arab kan. Padahal sebenarnya karena kita belum mengenal siapa Allah itu. Kita berusaha untuk tenang. Inilah Allah. Kita coba cari nama yang cocok.
Ya memang itu kan. Yeshua, ada kan yang bilang Yeshua. Ada Yehova, ada Yahweh, ada Elohim. Sekarang ini siapa saja pun boleh kita sebut namanya. Tapi masalahnya, apakah kau mengenalnya? Itu yang paling penting. Karena ini bisa saja nama yang kita sebut, tapi kita tidak memiliki pengenalan. Mengapa? Karena sesungguhnya dari awal ayahmu lah yang memperkenalkannya kepadamu. Kenapa? Karena Allah memperkenalkan dirinya kepada ayahmu. Karena kalau hanya dengan kita tersesat. Karena Allah itu tidak terlihat. Dan banyak Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia memang benar Allah atau ya nggak jelas kita. Amin. Dan dari semula kehendak Allah memperkenalkan dirinya adalah melalui seseorang. Dan seseorang itu memperkenalkannya kepada keturunannya. Makanya dia tidak buat namaku ini. Bukan, tapi dia berkata, aku adalah Allah ayahmu. Tidak sekali. Siapa yang menamai Allah rupanya bisa? Ya itu karena yang memberi nama itu harus dari atas kan? Ada rupanya yang lebih tinggi daripada Allah. Itu sebabnya aku adalah aku, kata Tuhan. I am is I am, the great I am, katanya. Karena tidak ada yang bisa memberikan aku nama, kata Tuhan. Setuju kalian? Pati-patian kau bikin nama aku, kata Tuhan. Ada rupanya yang lebih hebat dari aku. Sokali kau bikin nama aku. Aku tahu kau harus kau kenal dari bapakmu. Kasih nama Allah ya. Jadi sebenarnya gini, nah apapun kau sebut namanya, yang penting kau terhubung atau tidak. Dari mana kau tahu itu yang paling penting. Silakan dulu. Kalau kita lebih seperti nama hurufiah, siapapun bisa tahu nama seperti itu. Tapi pengenalan beda. Pengenalan itu adalah relationship. Dan itu diperkenalkan oleh bapak kita, nenek moyang kita kepada keturunannya. Bukankah Bunda sedang menceritakan Allah itu siapa ini? Itu dia. Ayo katakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub maksudnya. Dia memperkenalkan dirinya kepada ayahku. Jadi siapa Allah yang diperkenalkan Tuhan kepadamu? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Allah ayahku. Makanya Daud berkata kepada Salomo, kenallah Allah ayahmu. Karena banyak yang menyebut Allah. Makanya Yesus berkata, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, aku tidak mengenalmu. Kita bisa nyebut Yesus, Yesus. Pertanyaan, apakah kau mengenalnya? Itulah sebabnya nanti kita lihat bahwa Yesus pun kita kenal harus lewat ayah kita. Kita tak tahu dulu ayat itu. Ternyata Tuhan, aku harus ke surga Tuhan. Siapa kau? Kata Tuhan, siapa kau? Aku gini, aku hebat, rohani aku. Tapi yang ditanya Yesus tahu, dari mana kau tahu itu? Siapa bapakmu? Adakah bapak rohanimu yang kau taati? Bahaya bu. Ngerti nih? Hebat kau rohani aku. Pertanyaan Tuhan sama kau, bapakmu siapa? Kau dibawa perintah atau tidak? Maunya kau diperintah seseorang? Wow. Enggak lah, ngapain aku diperintah seseorang? Suka-suka aku lah. Gak kenal aku kau, kata Tuhan. Supaya apa? Nanti kita lihat ayat firman-Nya.
Jadi kita butuh pertolongan untuk mengenal Allah. Ingat itu. Tidak dengan kekuatanmu, pengetahuanmu, karena bisa terjebak dan tersesat. Dengarkan, supaya kita tidak tersesat terjebak, Dia memperkenalkan dirinya kepadamu lewat siapa tadi? Ayahmu. Dari ayahmu lah kau mengenalnya. Itu kehendak Allah dari semula. Jadi jangan lagi terjebak dengan nama-nama ya. Yang paling penting adalah pengenalan. Siapapun bisa kau sebut. Yang penting kau harus mengenal Dia. Karena pengenalan itu tergantung dari hubungan. Mengenal pribadinya. Amin. Hei, katanya nama ayahku adalah Mangapul. Tapi banyak orang nama Mangapul. Iya kan? Mangapul yang mana ayahmu? Udah paham ini? Mari kita lihat ayatnya. Ini ingat ini poin 1 ya. Apa tadi poin 1? Kehendak Allah dari semula. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman, iya, siapa ini? Abraham. Diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ dia tinggal di kemah. Kemah maksudnya rumah. Rumah, ya. Dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu tinggal dalam satu rumah. Ini bukan hanya tulisan, ini betul-betul seperti itu. Mereka tinggal satu rumah. Dari mana kita tahu? Lihat, Abraham meninggal umur berapa? 175 tahun. Usia 100 tahun, Ishak lahir. Berarti Ishak dan Abraham masih ketemu kan? Berarti Ishak dan Abraham itu sama-sama dengan berarti 75 tahun kan? Ayolah matematika masa nggak tahu. Dengarkan, Yakub lahir waktu umur Ishak 60 tahun. Berarti usia Yakub saat Abraham meninggal 15 tahun. Masih ketemu Yakub dengan Abraham. Ini benar-benar mereka tinggal satu rumah. Luar biasa. Jadi Abraham masih hidup, Ishak masih hidup, Yakub masih hidup, tinggal di rumah yang sama. Itulah sebabnya dia, siapa? Dia menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena mereka menyembah Allah yang sama. Ini pola loh. Jadi waktu Abraham menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memanggil Allah, Ishak melihat. Lalu Allah berkata kepada Abraham, perkenalkan aku kepada anakmu. Iya kan? Lalu Abraham cari anaknya. Allah itu begini loh anakku, menyembah Allah itu begini, kita harus hidup kudus. Nah, Ishak pun mulailah membina hubungan dengan Allah yang disebut Abraham tadi. Mulailah terbangun relationship-nya Ishak dengan Allah, Abraham bapaknya. Di Kejadian 26 Allah menampakkan diri kepada Ishak dan dia berkata, akulah Allah ayahmu. Akulah Allah ayahmu Abraham. Memang begitu terus. Selama ini kita tidak tahu. Makanya orang Israel memanggil Allahnya itu Bapa. Karena dia Allah bapakmu. Dan kemudian waktu Allah menampakkan diri kepada Yakub di Betel, dia juga memperkenalkan dirinya begini. Aku adalah Allah nenekmu Abraham dan Ishak ayahmu. Karena dia memperkenalkan dirinya dari apa yang diperkenalkan ayahmu. Karena kalau tidak, kita bisa tersesat kalau kita mencari pengenalan kita sendiri. Ayo fokus suara. Dan dia menyebut, itulah aku, nama aku selama-lamanya. Berarti nggak berubah kan? Dari dulu sampai selama-lamanya, itulah Allah yang benar. Siapa itu? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah pelaku, itu maksud Tuhan. Itulah caraku. Bukan panggilan atau sebutan biasa, tapi ini berbicara, aku adalah Allah ayahmu. Jadi mereka tinggal di kemah yang sama, makanya mereka menyembah Allah yang sama, hidup dalam doktrin
berbicara tentang kehendak Allah dari semula. Makanya kita harus melihat tentang Abraham, ya kan? Mari kita lihat dulu pola Tuhan ini dalam perjanjian baru. Benarkah ada? Betulkah bahwa itu adalah kehendak Allah dari semula dan terus menerus sampai ke kita? Bahwa kita harus hidup dalam pola ini? Mari kita lihat kebenarannya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi orang Israel pada masa itu memang Allah dari para nabi. Nabi itu adalah utusan Allah maksudnya. Sebelum nabi berarti siapa? Abraham, Ishak dan Yakub ayahnya. Ngerti? Nah, orang Israel pada masa itu mengenal Allah dari nabinya. Kehendak Allah, rencana Allah, mereka tahu dari nabinya. Karena kita tidak tahu langsung dari Allah. Kita perlu mengenal seseorang yang diutusnya. Pada masa itu nabi-nabi. Silakan dulu. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini zamannya siapa? Zaman kita. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Lihat dong ayatnya. Jangan saya dibolang ya. Kalau saya lihat ayatnya, lihat ayatnya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sekarang Yesus di mana? Di surga dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi bagaimana kita mendengar Yesus? Karena Dia sekarang ada di surga. Ibrani 2. Mari kita lihat bagaimana kita mendengar Yesus supaya Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita. Ayat 2 tadi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hati-hati. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat, garis bawahi malaikat-malaikat. Jadi ada nabi-nabi, ada anaknya, ada malaikat. Itu yang dipakai Allah menjadi perantara. Sampai sekarang itu tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpa. Berarti selalu kita mengenal Tuhan itu harus dari yang tiga ini. Dari siapa tadi? Nabi-nabinya. Dari anaknya Yesus. Yesus nggak ada lagi, udah di sorga. Hayo. Lanjut Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan? Siapa ini? Yesus. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Siapa ini? Jika kita lihat dari sini, ketika Yesus naik ke surga, Dia tetap mengutus orang-orangnya. Yaitu mereka. Di sini disebut oleh mereka yang telah mendengarnya. Kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Berarti kalau saya mendapat pengalaman dengan Tuhan, kuceritakan sama kau kan? Tapi itu dia maksudnya. Jadi bukan cerita rutinitas beragama, tapi ini pengenalan. Jadi masa itu pada saat Yesus naik Yesus ke surga, Dia mengutus rasulnya. Dan umat Tuhan waktu itu mengenal Yesus dari rasul-rasulnya. Karena kita selalu membutuhkan seseorang yang diutusnya untuk mengenal Allah itu. Dan rasul-rasul itu yang kita sebut Bapak rohani kita. Itulah Bapak. Jadi kehendak Allah dari semula berarti tetap sama. Harus masuk pada pola pembapaan. Ayat 4. Allah menemukan kesaksian mereka. Siapa mereka ini? Yang diutusnya. Oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi ada kesaksian di batinmu bahwa Dialah yang diutus Tuhan bagimu. Karena kita selalu membutuhkan seseorang untuk memperkenalkan siapa Allah itu. Karena ini adalah pola Allah dari semula. Abraham, Ishak dan Yakub, para nabinya, para malaikat. Itulah caranya ya. Yesus sendiri datang, para rasulnya. Dari situlah kita mengenal Allah itu. 1 Korintus 11.
Mari kita lihat lagi di perjanjian akhir ini, di akhir zaman ini. Polanya tetap sama ternyata. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku. Ini siapa yang ngomong ini? Paulus. Sama seperti aku juga pengikut Kristus. Dia ngomong sama siapa? Kepada anaknya. Jadi Paulus berkata, ikutlah aku, karena aku mengikut Yesus, supaya aku memperkenalkan Yesus kepadamu. Begitulah polanya terus. Jadi ini pola Allah dari sejak semula. Dia memperkenalkan dirinya lewat ayat kita. Dia memperkenalkan dirinya lewat para nabinya. Dia memperkenalkan dirinya lewat rasulnya. Dan dia memperkenalkan dirinya lewat Bapa rohani kita. Itu sebabnya kita harus tahu siapa orangnya bagi kita. Amin. Sebagai Bapa rohani. Amin. Amin. Ayo semangat. Bagaimana aku tahu? Nah, ayat ini berkata harus ada kesaksian. Harus ada kesaksian. Lanjut, kita lihat dulu ayat 3 tadi ya. Bagaimana kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka, utusan di sini, rasul, Bapak rohani, yang telah mendengarnya kepada kita umatnya dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, dengarkan, kau harus memiliki kesaksian di batinmu bahwa orang itu adalah utusan Tuhan bagimu. Lihat hidupnya, lihat bagaimana hidupmu ketika terhubung padanya. Lihat keyakinanmu, lihat pertumbuhan rohanimu, lihat keluargamu. Banyak kesaksian batin yang oleh Roh menubuhkan bahwa Dia membawa aku kepada pengenalan akan Allah, membawa kau kepada panggilan Tuhan, pada destiny. Itu sebabnya ini bukan hubungan lahiriah. Ini adalah harus ada kesaksian. Ada perjumpaan nilai dengan Tuhan dan dengan orang yang diutus Tuhan itu di dalam batinmu. Makanya itu tidak dicocok-cocokkan. Makanya kalau kau berkata, suka kan aku mendengarkan ayah Buddha berkhotbah, hanya suka aja nggak bisa. Oh dia cocok lah Bapak rohani itu karena dia orang Batak, aku orang Batak. Oh dia cocok, kenapa? Kan dia cocok kali aku mendengar suaranya. Dia khotbahnya enak aku dengar. Itu pun nggak boleh. Itu belum kesaksian. Harus ada pekerjaan Roh di hubungan kita. Makanya kalau kau mendengarkan Buddha, gak berubah hidupmu, harus keluar, harus pergi dari sini, harus kau cari Bapak rohani. Silakan duduk. Makasih Buddha. Paham ini? Paham. Misalnya kau mendengarkan saya, itu kan, mendengarkan saya, terus suka aku, hanya gitu aja nggak bisa. Ayat 4. Allah menemukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat, dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Waduh. Jadi harus ada kesaksian. Wow. Misalnya, kau mendengarkan dia khotbah, kau sembuh. Kau mendengarkan dia khotbah, kau bertobat. Ini kau dengarkan telegramnya, biasa aja hidupmu sama aja, ngapain lagi kau ikut? Silakan dulu. Jadi kalau Pak Manolo yang utus Tuhan bagimu, Allah harus memberikan kesaksian di antara kita. Makanya lewat pembapakan kau akan bertumbuh. Lewat pembapakan ini kau akan mengenal Allah. Kau jadi Tuhan. Lewat pembapakan kau akan menemukan buatan Allah. Paham? Kau menemukan buatan Allah. Kau ada buatan Allah. Iya, protesis. Terkali si rasanya syukur lagi. Kita akan menemukannya. Jadi pada ring atau pembapakan ini bukan istilah keren-kerenan. Itu pola Tuhan. Daud berkata kepada Salomo apa tadi? Kenallah Allah ayahnya. Dan Allah memperkenalkan diri kepada orang Israel. Akulah Allah nenek moyangmu. Dan kalau kita lihat
Supaya jelas lagi dikatakannya, aku bukan Allah bangsa lain. Amin. Aku adalah Allah nenek moyangmu. Lalu Yesus juga seperti itu. Sekarang dia sudah di surga. Dia harus mengutus rasul-rasul. Kalau kita menemukan orang yang salah dalam hidup kita, kita akan pergi ke tempat yang salah. Makanya berulang-ulang saya menasihatkan kalian, hati-hati di luar. Banyak serigala buas. Begitu kita mendengar yang salah, imanmu pun jadi salah. Karena iman datang dari pendengar. Kalau dia betul orang yang diutus Tuhan bagimu, kau akan dibawa dia ke Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Makanya Yesus berkata seperti ini mengenai zaman akhir, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Untuk mengukur nabi-nabi palsu, gimana caranya? Harus bisa kau melihatnya. Silakan dulu. Untuk mengukur nabi-nabi palsu, bukan tahunya dia banyak firman, rasa nabi, bukan itu ya. Karena setan juga tahu firman. Ketika setan dan Yesus di padang gurun, setan berkata, ada tertulis. Tapi Yesus berkata, dari buahnya lah kau akan tahu. Dari hidupnya lah baru kau tahu. Memang cocok, memang paskah dia jadi bapak rohanimu. Kau tidak bisa berkata, wih hebat sekali tafsiran Alkitabnya. Bukan begitu. Bukan begitu cara menguji. Karena kita belum tahu siapa yang diutus Tuhan bagimu. Karena dia akan memperkenalkan dimensi Tuhan kepadamu. Kalau kita tidak mengikuti siapapun, kita akan gak jadi siapa-siapa. Benar enggak? Kalau kita tidak mengikuti siapapun, kita ikuti siapa saja, itu sangat bahaya. Bilang itu bukan bola Tuhan. Silakan dulu. Ayo tulis di bukumu, tulis di handphonemu bahwa pembapakan ini adalah kehendak Allah dari semula. Mari kita lihat kembali. Ini terus nanti Kejadian pasal 18. Kita akan dipenuhi dengan doktrin banyak ABCD, dan kalau kita dipenuhi dengan doktrin ABCD yang bermacam-macam, kita tidak bisa lagi membangun. Kita tidak bisa lagi membangun hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, panggilan kita. Sebab itu akan berubah-ubah. Banyak kali yang didengarnya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita dibangun di atas batu karang. Dan batu karang tidak berubah-ubah. Kita bukan Simon yang berubah-ubah, tapi kita Petrus yang batu karang. Tapi kalau kita tidak mengikuti siapapun, kita akan pergi kemana-mana. Dan ini kadang-kadang yang kita bisa disergap serigala buas. Akhirnya apa? Jadi orang jahat. Iya. Ketemu dia sama seseorang yang dipikir dia baik, rupanya itu mau jerat dia. Berhati-hati di zaman akhir ini. Kita harus akurat dengan orang yang diutus Tuhan, karena dia akan memperkenalkan Tuhan itu kepada kita. Makanya dari mana kita lihat tadi? Buahnya. Jangan kita lihat banyak kali firman dia tahu. Lihat hidupnya. Harus ada kesaksian di batinnya. Kayaknya harus diikutilah orang ini. Baru aku sampai pada kehendak Tuhan. Dari mana kau tahu? Dari jago kali dia berkhotbah. Ada kesaksian di roh. Kalau kau mendengar saya makin jahat kau. Cepat cari bapakmu di luar. Kejadian 18 ayat 19. Supaya kita memahami bahwa bapaknya
Ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya, garis bawahi, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Jadi mereka hidup karena ketaatan. Anak-anak Abraham itu hidupnya sangat taat. Kenapa mereka taat? Karena mereka biasa diperintah bapaknya. Siapa di sini biasa mau diperintah bapaknya? Serius. Kalau kau memang siap untuk diperintah bapakmu, kau pasti hebat. Silakan duduk. Jangan ngangkat tangan tuh. Jadi kalau ada bangga, serah suara lagi. Aku lagi malas, nggak bisa itu. Nah, kalau mereka hidup dalam ketaatan, maka supaya yang kedua kau miliki apa itu? Tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran keadilan. Jadi Bapak dan Ayah kita akan membawa kita hidup dalam jalan Tuhan. Amin. Seperti dia hidup, dia akan memperlihatkan hidup Allah kepadamu. Apa yang dikerjakan Allah kepadanya? Dia akan berkata kepadamu. Sehingga kau hidup di jalan yang sama dengan dia. Jadi ketika kita masuk hidup dalam pembapakan, maka kita bisa hidup dalam jalan Tuhan. Amin. Coba perhatikan di situ. Ayat 19 tadi supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Jadi ketika hubungan bapa dan anak ada dalam rumah, ayah kita memerintahkan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan hidup dalam ketaatan. Kita tahu kan, sebenarnya kunci pembapakannya adalah ketaatan. Lihat kayak bunda, papa aku di Medan, tapi saya taat sekali sama dia. Saya cuma menemui dia cuma sekali setahun, tapi saya taat sekali sama dia. Makanya saya berhasil. Amin. Pada saat anak-anaknya hidup dalam ketaatan, lihat. Jadi supaya yang kedua tadi kita miliki apa itu? Kita hidup dalam jalan Tuhan. Pada saat kita hidup dalam jalan Tuhan, kita akan memiliki yang ketiga. Supaya kan banyak di situ tadi kan? Supaya, ya kan? Lihat di situ ada supaya satu lagi. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan. Jadi janji Allah kepada nenek moyangmu menjadi janji Allah kepadamu. Yes. Nanti kau perhatikan sharing nanti ya. Supaya di situ ada 3. Setelah kau menang supaya yang pertama, maka kau masuk kepada supaya yang kedua. Setelah kau menang supaya yang kedua, maka kau akan menang masuk kepada supaya yang ketiga. Amin. Ya, saya ulangi. Sebab aku telah memilih dia supaya, iya kan? Setelah kau taat diperintah bapakmu kepada aku, maka supaya tetap hidup, maka kau bisa jalan dalam kebenaran. Setelah hidup dalam kebenaran, apa yang terjadi? Supaya Tuhan memenuhi pada Abraham apa yang dijanjikannya. Udah paham? Supaya banyak sekali supaya. Lihat di situ. Supaya yang pertama, supaya diperintahkannya kan? Kalau kita hidup di situ, kita akan mengalami supaya yang kedua. Yaitu apa? Hidup dalam jalan Tuhan. Kalau kita sudah hidup dalam jalan Tuhan, kita mengalami supaya yang ketiga. Kita mengalami janji nenek moyang kita. Jadi mengapa ada pembapakan? Ini adalah kehendak Allah dari semula. Kalian tahu ada kesusahan banyak umat Tuhan dalam mencari kebenaran, mencari jalan Tuhan, karena mereka tidak mengikuti seseorang. Sekarang dengarkan, setiap seseorang yang memiliki bapak pasti hidupnya hebat.
Silakan dulu. Jadi kita tidak boleh berkata itu kan hanya untuk anak Abraham. Tahu anak Abraham? Jadi kata kalau kau masuk kepada pola ini, kau menjadi keturunan Abraham. Semua janji yang harus untuk Abraham dan keturunannya datang kepada. Apakah itu? Paham ya? Silakan dulu. Oke, tulis bagus-bagus. Nanti kalau Bunda tanya biar kau jawab. Jadi mengapa harus ada pembapakan? 1. Ini adalah kehendak Allah dari semula. 2. Supaya pekerjaannya dapat berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jadi apa yang dimulai Allah dalam diri ayahmu dilanjutkan anaknya dan keturunan-keturunannya. Seharusnya apa yang dimulai Yesus kepada Rasulnya baru kepada jemaat harusnya berkelanjutan sampai sekarang. Tuhan. Tapi coba lihat, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, level gereja saat itu dengan level gereja saat sekarang. Coba cek dulu di mana terputusnya itu. Pasti di mana? Pembapakan. Untunglah kita di waktu menasih. Banyak bilang banyak kali gak punya bapak luar. Silakan dulu. Coba kita buka kitab sucinya, Kisah Para Rasul. Karena itu adalah original sebagai blueprint, pola asli dari gereja. Bagaimana hidupnya, bagaimana gereja itu di tengah masyarakat, bagaimana gereja itu mempengaruhi kota demi kota, bagaimana gereja itu berdoa, bagaimana gereja itu bersekutu dengan Tuhan. Kita punya kitab suci yang sama, tapi coba bandingkan dengan gereja sekarang. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena pekerjaan Tuhan dari semula menjadi terputus. Yang melanjutkan tidak hidup seperti nenek moyangnya. Itulah problemanya. Tapi kalau Rasul mendelegasikan roh dan hidupnya kepada generasi berikutnya, maka pekerjaan Tuhan itu akan terus menerus. Dia akan dikenal, tetap dia dikenal sebagai Allah nenek moyang. Pertanyaan, siapa yang melihat Yesus secara fisik waktu itu? 12 rasul, termasuk Judas ya. Tapi Judas pengkhianat. Tapi setelah mereka ada yang melihat Yesus lagi secara fisik? Tidak ada lagi. Waktu Yesus terangkat ke surga, muridnya yang 12 itu dan yang lain-lain ada 500 orang. Tapi yang setia hanya 12 dari muridnya kan. Jadi apa yang mereka tahu tentang Yesus? Itu diberitahu kepada generasi berikutnya. Dan Allah mau itu terus polanya. Tapi kok terputus? Sehingga Yesus yang semula mereka kenal tidak lagi Yesus yang sama. Akhirnya lama-lama menjadi Yesus jadi agama. Gak percaya lagi orang Yesus menyembuhkan. Gak percaya lagi orang Yesus itu bermukjizat. Gak percaya lagi. Siapa percaya? Kalian sudah hebat kan? Kalian sudah bisa menghentikan hujan kan? Siapa sini sudah pernah menghentikan hujan? Kenapa itu? Karena kau mengenal Yesus yang melakukan hal yang sama. Siapa di sini yang sudah disembuhkan Yesus? Kenapa itu? Karena kau sudah mengenal Yesus dari bapakmu. Silakan dulu. Dengarkan. Jadi Tuhan membangkitkan apa berikutnya? Kegerakan. Silakan dulu. Kebangunan rohani. Tapi ketika seseorang itu meninggal, saya udah mau nangis.
ketika bapaknya meninggal. Ternyata anaknya tidak hidup seperti bapaknya, terputus. Karena tidak ada anaknya yang benar melanjutkannya. Daud berkata seperti ini, kenallah Allah ayahmu. Dan Tuhan berkata kepada Salomo, jika engkau hidup seperti ayahmu. Tuhan berkata kepada Salomo, jika kau hidup seperti ayahmu, kerajaanmu itu akan kokoh selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi? Salomo tidak hidup seperti ayahnya Daud. Istrinya aja sangat banyak. Dia menyembah patung-patung. Banyak sekali Allah disembahnya. Padahal harusnya Allah yang disembahnya adalah Allah ayahnya. Makin jelas ya? Silakan dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan Salomo terkoyak menjadi buruk. Tapi sebenarnya apa kehendak Allah? Harusnya itu berkelanjutan. Tapi itu baru bisa berkelanjutan kalau ada pola bapak anak. Makanya gereja itu harus naik level. Jangan hanya organisasi. Dalam gereja harus ada hubungan bapak anak. Bukan jemaat dan pendeta. Yesus berkata, orang opahan akan lari ketika dombanya diserang. Tapi kalau gembala yang baik, dia akan menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Amin. Kalau bapak rohani seperti ayah bunda, apakah dia mencari keuntungan dari kau? Tidak. Bahkan mencucurkan air mata, menangis agar hidupmu bisa berubah. Berpuasa, menangisi kau, menyebutkan namamu. Itulah dia bapak rohani. Dia berlutut untuk berdoa, bersabar, memandang wajahmu dalam doanya, menyebut namamu dalam kesesakan hatinya. Kenapa anakmu ini belum berubah? Tapi kalau pendeta, dia hanya menunggu gajinya datang. Untung bunda gak pendeta. Sorry ya, agak tegas ceritanya ini ya. Tapi itu kebenaran. Kita perlu bapak. Di gereja harus bapak anak yang terbangun. Serius loh. Ini yang membuat gereja jadi organisasi lemah, lahiriah. Harusnya tidak seperti itu. Jadi kita di sini harus masuk ke pola Tuhan awal. Yaitu apa? Bapak dan anak. Kenapa? Karena Allah mau pekerjaan Tuhan itu berkelanjutan dari generasi ke generasi. Coba kita lihat dulu Khotbah 2 ayat 16. Coba baca dulu. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Orang berhikmat mati juga. Dengarkan. Ini menulis ini siapa? Salomo, pengkhotbah. Salomo yang menulis ini. Apa sebenarnya yang disesali si pengkhotbah ini? Yang dihasilkan selama ini? Yang dihasilkannya selama ini? Dia orang paling berhikmat di dunia kan? Yang dihasilkannya selama ini? Sia-sia. Kenapa? Gak berkelanjutan. Gak ada anaknya yang melanjutkan hikmat dia. Jadi untuk apa aku capek-capek selama ini melakukan ini? Sia-sia, kata pengkhotbah. Ayat 17. Oleh sebab itu, apa katanya? Aku membenci hidup. Depresi dia. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa rupanya? Kita lihat ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang
sesudah aku. Problemanya adalah orang yang datang sesudah aku tidak hidup seperti aku. Oh, maka apa kata? Semua yang kau usahakan akan habis, saudara. Itu maksudnya. Karena apa yang kita lakukan sekarang pasti kita tinggalkan pada orang yang berikutnya. Tapi bagaimana apa yang terjadi kalau anak kita atau generasi berikutnya tidak hidup seperti kita? Maka itu akan habis lagi, maka sia-sia. Tahu sekarang ada pohon di hati Bunda, tahu? Saya yakin rumah pohon ini pasti berkelanjutan. Saya nangis itu. Saya benar-benar menangis. Anak-anak yang luar biasa di rumah ini akan melanjutkan ini lebih besar. Silakan dulu. Ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Maksudnya generasi berikutnya. Gak tahu lagi dia karena dia sudah mati. Meskipun demikian dia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Inilah warisan yang ditinggalkannya. Itu pun jadi sia-sia. Coba dengarkan Bunda. Kalau kau misalnya jadi orang tua, hartamu gak banyak, dan kau melatih anakmu dengan hebat, kau akan meninggal dengan tenang. Bahkan kau akan dengarkan suara Tuhan. Hari ini kau panggil, oke, siap Tuhan. Karena anak-anakku pun sudah siap melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Dengarkan, tidak akan sia-sia kalau ada anakmu yang melanjutkan. Paham? Tidak sia-sia. Kalau apa yang kamu mulai dilanjutkan oleh anak-anakmu, bahkan itu akan makin berdampak, makin besar, makin hebat. Saya melihat nanti kalau Bunda sudah dipanggil Tuhan, mungkin kayaknya berapa ya? 95 tahun lagi. Saya akan melihat dari surga. Saya akan bersyukur. Hebat sekali anak-anak yang saya lihat. Silakan dulu. Oh, indah sekali. Dengarkan. Banyak kegerakan mati karena waktu pionirnya mati semua. Karena tidak ada yang melanjutkan. Tapi pertanyaan, pola Tuhankah itu? Allah mau seperti Elia dan Elisa. Apa yang dimulai dari diri Elia dilanjutkan oleh Elisa. Apa yang dimulai dalam diri Paulus dilanjutkan oleh Timotius. Apa yang dimulai dari Bapak mengatur menurun. Amin. Jari terus berbiasa. Silakan dulu. Bahkan yang sudah dikerjakan ayah bunda akan semakin besar. Indonesia jauh lagi, Jakarta jauh lagi. Amin 2 kali. Jadi mengapa harus ada pembapakan? Yang berdua tadi, supaya pekerjaan Tuhan dapat berkelanjutan dari generasi kepada generasi. Nah, silakan dulu. Nomor 3, mengapa harus ada pembapakan? Supaya Tuhan memenuhi janji-janjinya. Jadi bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Kita harus hidup dalam pembapakan. Dari mana kita tahu? Dari Kejadian 18. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham janji-janjinya. Bagaimana caranya? Dia harus memerintahkan anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu harus hidup seperti
jawab amin dulu kali. Tuhan, aku semangat hati Tuhan. Oh, lulus. Silakan dulu. Pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak masuk kepada pembapakan? Kita mengklaim janji, tapi tidak mengalami janji. Karena janji itu datang padamu ketika kau hidup seperti ayahmu. Amin. Di mana tertulis? Ibrani 11 tadi. Mari kita ulang. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi janji Allah pada Abraham, pada nenek moyang kita terima ketika kita hidup di kemah yang sama, di rumah yang sama. Ini bukan klaim-klaim janji loh, tapi kita harus tahu polanya supaya Allah memenuhi pada Abraham dan anak-anaknya janji-janjinya. Oh, selamat datang dalam pemenuhan janji-janji Tuhan. Hiduplah kau di situ, maka janji Allah akan mendatangimu. Ayo katakan janji Allah pada Abraham, milik anak-anaknya. Terus kotak termasuk aku. Silakan dulu. Tulis bagus-bagus ya. Nomor 4. Mengapa harus ada pembapakan? Supaya pemerintahan Tuhan di bumi tetap selama-lamanya. Jadi Allah mau memerintah di bumi lewat kita, turun-temurun. Dia berkata itu kepada siapa? Kepada Daud. Aku akan mengokohkan kerajaanmu turun-temurun, asal anak-anakmu hidup seperti engkau. Jadi kerinduan Tuhan itu adalah pemerintahannya berkelanjutan di kota-kota, di bangsa-bangsa. Contoh misalnya gereja kita di rumah ini. Bagaimana Allah membawa kita naik ke level lebih level? Bagaimana kita mempengaruhi masyarakat kota Jakarta? Bagaimana kau mempengaruhi keluargamu? Bisnismu? Pekerjaanmu? Mempengaruhi masyarakat dan kota. Dan Allah memerintah kota dan bangsa melalui dirimu. Ini harus berkelanjutan. Jadi tidak perlu di kita siapa presidennya. Yang mengatur bangsa ini adalah kita. Makanya kau nggak perlu kau berpolitik, nggak perlu kau mencibir seseorang. Siapapun jadi presiden, kau yang menentukan nasib bangsa kita. Indonesia yang baru turun dari surga. Silakan dulu. Jadi dengarkan ini. Jadi bukan berarti kalau nanti ayah bunda sudah pergi mati kegerakan kita di sini. Tidak. Kenapa? Kenapa lanjut? Iya, jawab dong. Pemerintahan Tuhan itu harus berkelanjutan. Itu kerinduan Tuhan. Amin. Nomor 5. Kenapa harus ada pembapakan? Supaya namanya tetap diingat turun-temurun. Supaya namanya tetap diingat turun-temurun. Apa maksud namanya? Apa maksudnya sebutan? Bukan. Supaya dia tetap dikenal dari keturunan kepada keturunan. Supaya namanya diingat turun-temurun. Jadi itu bukan sebutan ya. Kita bisa menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi tidak mengenalnya. Bukan itu ya. Jadi pembapakan harus ada supaya namanya diingat, supaya dia dikenal dari generasi ke generasi. Haleluya. Nomor 6. Mengapa harus ada pembapakan? Supaya kehidupan yang sesuai dengan hatinya. Karena Tuhan punya standar. Paham? Jika ada pembapakan, kehidupan yang sesuai hatinya ada di sini. Jadi standar cara hidup ada di sini. Jadi hanya yang ada pembapakan yang bisa memenuhi standar Tuhan hidupnya. Kan kita nggak mungkin
mencuri? Tidak mungkin lagi bohong-bohong. Tidak mungkin. Karena kita yang mempengaruhi kota ini. Kita yang mempengaruhi Indonesia. Jadi bilang sama sebelahmu, Tuhan punya standar. Standar hidupmu harus sesuai dengan standar Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, Dia berkenan, amin. Ayo silakan dulu. Nah, pertanyaan, apa standar Tuhan? Saya tanya dulu kamu, apa standar Tuhan? Hiduplah seperti ayahmu. Paham? Karena Dia berkata, hiduplah seperti ayahmu, supaya kehidupannya sesuai dengan hatinya tetap terbangun dari generasi kepada generasi. Itu maksudnya. Sekarang coba Bunda tanya, kalau misalnya adalah misalnya di Indonesia ini, di Jakarta ini, misalnya adalah 1.000 orang seperti standar hidup kayak ayah Bunda. Kami paham sekarang. Udah kami mengerti. Makanya kita harus bergerak cepat. Biar banyak orang-orang seperti kau. Silakan dulu. Itu maksud bagaimana Abraham hidup, begitu Ishak hidup. Bagaimana Ishak hidup, begitu Yakub hidup. Bagaimana mulai hidup seperti itu. Amin. Bagaimana Yesus hidup, begitu para rasulnya hidup. Bagaimana para rasulnya hidup, begitu jemaatnya hidup. Haleluya. Paulus berkata seperti ini, Timotius, aku akan mengirimmu karena kau hidup seperti aku. Berarti yang dikirim, diutus adalah yang hidup seperti Bapak rohaninya. Amin. Jadi siapa-siapa yang sering-sering nanti gampang disuruh diutus itu pasti yang sudah hidup seperti Bapak rohaninya. Tapi kalau bilang ini nggak usah dulu, ini apa ya itu, amin. Bahaya. Karena standar Tuhan itu dibangunnya dari diri ayahmu. Dan apa yang dibangun Tuhan dalam diri ayahmu sebagai standar hidup ditransfer pada anak-anakmu. Jadi Tuhan itu punya standar, dan standar itu ditaruhnya di dalam ayahmu. Makanya Allah berkata, Salomo mau bangun bait suci yang indah ini. Tapi ingat, kalau kau tidak hidup seperti ayahmu, robohkan bait suci yang kau bangun. Karena bait suci ini kudiami karena hidupmu. Amin. Makanya bait suci itu bukan gedung. Bait suci itu hidupmu. Silakan dulu. Puji Tuhan kalau nanti kita bangun sampai ke sekolah. Boleh memperindah gedung. Tapi sebelum kita memperindah gedung, perindah dulu hidupmu. Karena engkaulah rumah Tuhan itu. Engkaulah rumah Tuhan. Dan rumah itu dibangunnya. Dan rumah itu dibangunnya lewat diri ayahmu. Amin. Amen. Dengarkan, ayo katakan refleksi hidup Daud. Itulah bait suci. Tapi kalau hidup Daud, ya itulah. Tidak ada, hanya refleksinya aja untuk bait suci itu. Jadi untuk menjadi kediaman Allah, kau harus hidup dengan standar. Dan standar itu ada pada ayahmu. Itu sebabnya kita tidak kehilangan tuntunan. Silakan dulu. Dengarkan. Kasihan gereja kan. Sudah meninggal berapa bapak kan. Mereka tidak tahu mengikuti siapa. Padahal pesan Yesus itu harus tetap dilanjutkan untuk selama-lamanya. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat dulu Yohanes 15.
Kita harus dilempari ini, amin. Mari kita lihat pesan Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Katanya, bahwa benar-benar kehidupan pembapakan ini sampai selama-lamanya, amin. Ayo katakan pesan Yesus sebelum dia meninggalkan bumi ini, bahwa pembapakan harus tetap dilanjutkan. Jadi dia bukan meninggalkan Alkitab ya. Dibilangnya, aku akan pergi kepada Bapa, tapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus. Bukan Alkitab. Makanya di zaman muda-muda tidak ada Alkitab. Alkitab itu setelah 500 tahun berikutnya. Jadi dari mana mereka mengenal Yesus? Dari mulut rasul-rasul. Dengarkan, begitu ada Alkitab, sudahlah, kita jadi tidak mengikuti siapapun. Itu masalahnya. Kita hidup dengan tafsiran kita sendiri. Padahal Yesus berpesan di Yohanes 15 ayat 26. Itu yang membuat kita sulit dipimpin, karena kita merasa sudah tahu, sombong. Padahal itu bukan pola Tuhan. Ayo kita lihat Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Karena Yesus di situ akan naik ke surga. Tapi ingat, Roh Kudus kuutus. Tapi ayat berikutnya ternyata bukan hanya Roh Kudus yang diutus. Mari kita lihat. Tetapi kamu, para rasulnya, juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Itu utusan Tuhan kan? Itu manusia berikutnya kan? Jadi Roh Kudus dan orang yang diutus Tuhan itu harus ada dalam hidupmu. Terima kasih buat Alkitab, ya kan? Karena lewat Alkitab kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Tapi Yesus berkata Roh Kudus ditambah dengan orang yang diutusnya bagimu. Harus ada. Mari kita hidup di situ, men. Ini pesan Tuhan untuk kita. Karena kau punya Alkitab, kau jadi tidak boleh lagi dipimpin oleh orang lain. Itulah mulai terjadi penyesatan. Makanya mulailah dari menemukan orang yang diutus Tuhan bagimu. Mulailah kau tidak itu lagi paling penting. Alkitab paling penting. Lihat, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Jika engkau tahu karunia Allah dan siapa yang bicara padamu, engkau akan menerima air hidup. Sehingga engkau tidak perlu bolak-balik lagi ke sumur ini. Jadi menemukan seseorang yang diutus Tuhan tidak akan membuatmu lagi bolak-balik ke sumur itu. Tapi kau akan menerima air hidup yang akan terus-menerus mengalir, terus-menerus mengalir. Orang yang menemukan anugerah Tuhan dalam diri seseorang yang diutusnya akan membuat air hidup Tuhan dalam dirimu. Di dalam dirimu jadi ada air hidup. Akan terus mengalir. Tapi kalau kita belum menemukan yang diutus Tuhan, kau bolak-balik ke sumur itu, balik lagi ke sumur itu. Tapi pada saat kita menemukan siapa yang diutus Tuhan bagimu, kau akan menemukan sumur itu. Paham? Karena memang begitulah pula Tuhan. Begitulah Yesus berkata, Roh Kudus akan kuutus. Tapi kamu juga harus bersaksi. Siapa kamu tadi? Rasulnya. Setelah itu sampai ke kita. Harus berlanjut, bilang sama sebelah, harus berlanjut ke kau. Kau juga jadi utusan nanti. Jadi mari kita simpulkan. Yang keenam, mengapa harus ada pembapakan? Supaya kehidupan yang sesuai dengan hatinya tetap terbangun dari generasi ke generasi. Jadi standar hidup itu ditaruh Tuhan di mana tadi? Di dalam diri seseorang, bukan tertulis, amin. Kalau kita ikuti yang tertulis, kita jadi ahli hukum Taurat. Yang tertulis itu harus hidup dalam diri seseorang. Baru kau bisa terima. Amin.
Yang tertulis itu harus hidup dalam diri seseorang. Baru bisa kau terima. Amin. Nomor 7. Mengapa harus ada pembapakan? Supaya tidak muncul generasi penyembah berhala. Karena mereka tidak mengenal Allahnya. Mari kita lihat. Ketika para leluhur meninggal dan tidak ada yang melanjutkan, maka umat Tuhan menjadi liar. Ketika pembapakan tidak ada pada gereja, umat Tuhan pun menjadi liar, mencari-cari sesuatu dan menemukan yang salah. Banyak YouTube ya kan? Semua khotbah didengar, semua pendeta didengar. Mengapa? Karena mereka memerlukan pimpinan kan? Karena pada saat itu tidak terjadi, maka akan muncul generasi penyembah berhala. Dari mana saya tahu? Dari Hakim-Hakim di bawah ini. Ayo lihat, Hakim-Hakim 2. Hakim 2 ayat 6 sampai 11. Perhatikan ini sungguh-sungguh ya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Mereka beribadah kepada Tuhan selama nenek moyangnya masih hidup, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Karena di sini mereka masih mengenal jalan-jalan Tuhan. Yang satu level dengan Yosua masih mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan telah melihat segala perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Masih banyak orang-orang tua-tua itu masih melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan Joshua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan dalam milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, setelah dikuburkan semua, tidak ada lagi yang hidup, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak juga mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan pada orang Israel. Ayat 11 ini akibatnya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Karena tidak ada lagi yang menceritakan. Karena nenek moyangnya sudah mati dan tidak ada orang yang melanjutkan. Paham ini? Berapa banyak gereja bisa jatuh di sini? Karena gereja tidak mendapatkan pimpinan dari seorang bapak. Pendeta banyak, tapi Bapak yang harus kita temukan. Karena ini akan memberikan kita tuntunan. Dan Roh Kudus memberi tuntunan sehingga kita bisa hidup sesuai dengan standar Tuhan. Mari kita lihat dulu Keluaran 1. Ini tentang orang Israel di Mesir kan? Saya tanya dulu ke dia, siapa yang di Mesir itu yang paling hebat terkemuka waktu itu? Yusuf. Lewat Yusuf, Mesir dipelihara, bangsa-bangsa dipelihara, hanya karena satu Yusuf. Yusuf menjadi orang yang memberi jalan keluar bagi bangsa-bangsa pada masa-masa musim kelaparan, dan orang Israel dipelihara di Mesir karena Yusuf. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf mati? Keluaran 1:1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isasar, Sakar, Zebulon, Benyamin, serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang peroleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir waktu itu kan? Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Kemudian matilah Yusuf. Inilah yang menjadi problema. Tidak ada yang melanjutkan hidupnya Yusuf. Kalau tidak ada yang melanjutkan hidup Yusuf, itulah menjadi problema. Setelah Yusuf mati dan semua orang yang seangkatan dengan dia, bahaya kan? Ingat apa yang terjadi di Hakim-Hakim tadi? Setelah Joshua mati dan yang seangkatan dengan dia, bahaya kan? Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kalau mereka mau, mereka bisa mengambil Mesir. Karena lebih banyak mereka daripada orang Mesir. Tapi ironi sekali, mereka malah jadi budak
Mesir. Padahal penguasa di situ dulu Yusuf kan, orang Israel kan. Lihat ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Inilah problemanya. Pertanyaan, kenapa raja tidak mengenal Yusuf? Jawab saya. Bukankah di setiap kerajaan ada sejarah? Bukankah nama Yusuf selalu ada di situ, pasti ditulis? Jadi kenapa Raja Firaun itu tidak mengenal Yusuf? Bukankah di histori itu ada nama Yusuf? Bahwa Yusuf pernah ada di Mesir dan menyelamatkan Mesir dari kelaparan? Ini maksudnya, raja itu tidak melihat hidupnya Yusuf di orang Israel berikutnya. Karena mereka tidak mampu mendownload hidup Yusuf. Makanya Yusuf berpesan, kalau aku meninggal, bawalah tulang-tulangku. Karena tulang-tulang itu bicara kehidupan yang sudah terbangun dalam diri Yusuf. Kalau tulang-tulang hidup Yusuf ini dibawa dalam hidup orang Israel, orang Israel akan tetap bisa menguasai Mesir. Tapi sayang sekali, berteriak tulang-tulangnya Yusuf. Itu sebabnya kalau kita ingin mengambil alih Indonesia, bukan tergantung banyaknya orang percaya, tapi apakah kita hidup seperti nenek moyang kita? Apakah kita hidup seperti bapak rohani kita? Kehidupan bapak kita harus terbangun dalam hidupmu, maka kita akan mengambil alih Indonesia. Coba kau lihat itu, orang Israel banyak banget di Mesir, tapi jadi budak. Jadi ini bukan tergantung seberapa banyak orang Kristen di Indonesia, tapi apakah gereja masuk dalam pola pembabakan, sehingga hidup nenek moyangnya terbangun dalam generasi berikutnya. Amin 2 kali. Apakah kau orangnya itu? Supaya tidak muncul generasi penyembah berhala, kenallah Allah Ayah. Jadi karena kau memiliki Alkitab, kau pikir kau sudah mengenal Allah langsung? No. Karena kita bisa menghafal 100 ayat, tapi tidak mengenal Allah. Silakan duduk. Pola Tuhan tidak seperti itu. Dia menyatakan dirinya pada seseorang, dan oleh seseorang itu dia memerintahkan anak-anaknya. Dan itu bukan hanya masa perjanjian lama, perjanjian baru juga begitu. Yesus mengutus utusannya. Amin. Nomor 8. Mengapa harus ada pembabakan? Supaya kota dapat dijaga dari musuh. Anakku, sadar nggak kau bahwa kita penjaga Indonesia ini? Kita selalu berkata Indonesia yang baru di Indonesia. Sampai korupsi pun habis nanti. Supaya kota dapat dijaga dari musuh. Mazmur 127. Mereka berdiri di pintu gerbang kota. Kalau gereja masuk ke dimensi ini, kota demi kota akan dijagai. Kota demi kota akan ditransformasi. Ingat itu Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Rumah itu bukan gedung. Karena manusia bisa membangun gedung. Rumah itu adalah kehidupan Bapak anak. Makin jelas sama kita. Karena di situ disebut buah kandungan adalah upah. Lalu kemudian anak lelaki, iya kan? Kemudian anak panah, iya kan? Jadi rumah itu bicara bapak dan anak. Karena bapak dan anak dari semula adalah di rumah yang dibangun oleh Abraham. Dan buah kandungan adalah sebuah upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, kalau gereja dibangun dengan pola ini, Jakarta akan ditransformasi. Itu sebabnya kita harus masuk pola ini, supaya kita berdampak pada kota ini. Dengarkan, kita cuma sedikit
jumlah. Silakan dulu. Lihat Yusuf. Siapa Yusuf? Cucunya Abraham. Paham? Abraham, setelah itu Ishak, setelah itu Yakub. Yakub punya anak 12. Salah satu Yusuf. Lihat, berarti apa? Yusuf pergi ke Mesir, satu-satunya orang Ibrani dan dia budak. Tapi dia ketika dia hidup seperti ayahnya Yakub. Siapa yang wahyu kawan? Cuma sendirinya dia di Mesir. Tapi pada saat dia hidup seperti perintah ayahnya Yakub, tidak ada yang mustahil. Dia bisa jadi pemimpin di Mesir. Pertanyaan, gampang atau gampang ini? Gampang. Hanya kau kasih aja ayahmu, kau bisa hebat. Silakan dulu. Mari kita lihat hebatnya Tuhan. Kalau membangun gereja bapak anak seperti ini, wah luar biasa. Mari kita lihat dulu Yusuf. Tidak peduli satu-satunya orang asing di Mesir, dia bisa jadi pemimpin di sana. Apa yang membuat hebat Yusuf? Apa yang membuat Yusuf hebat? Bapaknya, ya, ayahnya. Mari kita lihat supaya kita paham. Makanya kalau gereja masuk ke sini, gereja itu pasti luar biasa. Dia akan menjadi rumah Abraham, rumah nenek moyang kita. Dengarkan, ada yang unik di sini. Masuk kita tentang Yusuf, Kejadian 37. Kalau gereja masuk ke dimensi ini, kita akan menjadi pemimpin di kota. Kita jadi pemimpin di domain, kita menjadi pemimpin di bangsa ini. Apa kata Saul? Abner, siapa dia? Karena orang yang dibapaki pasti naik ke atas. Dari mana saya tahu? Karena Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Jadi siapapun keturunan Abraham, siapapun yang masuk ke pola ini, dia akan menjadi bintang di langit. Kalian tahu kan? Naik, naik, dan naik. Haleluya. Apa katanya sama Abraham? Oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan. Pertanyaan, katanya keturunan Abraham kan? Siapa di sini di Alkitab ini yang pertama sekali mengeksekusi itu? Siapa? Pertama sekali mengeksekusinya. Dia mengambil dari bangsa Yusuf. Yusuf. Karena oleh Yusuf seluruh bumi dipelihara dari kelaparan. Semua datang ke Mesir untuk makan. Hanya karena satu orang Yusuf. Amin 2 kali. Dengarkan, karena keturunan Abraham pasti seperti bintang di langit. Bintang di langit di bawah atau di atas? Makanya kau pasti ke atas. Haleluya. Tidak mungkin di bawah. Allah sudah bernubuat, sudah berfirman, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kalau kita masuk ke pola ini, maka kau akan naik ke atas, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, jadi berkat bagi keluargamu. Ayo silakan dulu. Apa yang membuat Yusuf hebat? Karena Yusuf itu keturunan keempat dari Abraham. Apa yang membuat Yusuf hebat? Ayo, tahu nanti tiba-tiba dapat wahyu ini. Kamu kan berarti aku pun bisa kan gitu. Ayo katakan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. 1, 2, 3 ya. Karena keturunan keempat akan memiliki tanah ini. Jadi setiap angka 4 dari garis keturunan itu adalah generasi pengambil alih. Dengarkan, mari kita masuk ke Matius 1:1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayo, jadi
Apa persamaan dengan Yusuf? Sama-sama generasi keempat. Kalau begitu kau bisa juga mengambil alih. Itulah sebabnya Kristus itu adalah generasi pengambil alih. Karena keturunan keempat akan memiliki negeri ini. Jadi pada kita, men, silakan dulu. Mari kita lihat dulu Yusuf dan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya yang di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, ngerti kan? Keturunan itu bicara benih Yakub. Jadi maksudnya begini, hidup Yakub dilanjutkan Yusuf. Kalau kita mau tahu hidupnya Yakub, iya, harus kau lihat hidupnya Yusuf. Kalau gitu, siapa pengen melihat hidupnya ayah? Udah paham? Makin pintar orang ini. Ayo katakan Allah Abraham, Allah Ishak. Amin. Silakan dulu. Lihat Abraham, dia kaya dalam segala sesuatu di tanah asing. Apa? Anaknya Ishak. Lihat Ishak, menuai di musim kemarau 100 kali. Dia kaya, lebih kaya, makin kaya. Lanjut, lihat Yakub. Gara-gara Yakub, Laban si silap kaya. Naik lagi, lihat Yusuf. Mesir dipengaruhi, bangsa-bangsa diberkati. Ketika kita hidup di pola ini, kau akan menjadi bintang. Yesus berkata, hai perempuan, kalau kau tahu siapa yang berbicara kepadamu, kalau kau tahu siapa bapak rohanimu yang diutus Tuhan padamu, engkau tidak akan perlu lagi bolak-balik ke sumur ini. Tahu kalian bagaimana mengalami terobosan hidup? Tidak berulang-ulang hidupmu. Silakan dulu. Tahu kalian bagaimana mengalami terobosan hidup? Tidak berulang-ulang hidupmu. Kalah. Kalau kau selama ini kalah, dengarkan. Temukanlah orang yang diutus Tuhan bagimu. Karena nggak ada di sini yang kalah ya. Diam semua untuk aku, bukan aku menang. Ayo katakan seperti kita di langit. Siapa itu? Keturunan Abraham. Tahu lah itu. Oke. Udah hafal nggak kalian? Mari kita lihat pola Tuhan ini. Maka dia akan memenuhi janji-janjinya. Amin. Mari kita simpulkan dulu. Jawab dengan tegas. Mengapa harus ada pembabakan? 1. 2. 4, 5. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 5. Apa kata Tuhan tentang keturunan Abraham? Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. To come the star if you can, ya kan? Lalu kita giant. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka berfirman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Allah telah berkata kepada Abraham sebelum kita lahir, bahwa keturunanmu itu seperti bintang-bintang di langit. Paham? Siapa anak Abraham? Ishak. Mari kita lihat tentang Ishak. Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Sama kan? Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sama kan? Lihat, ini janji Allah kepada Abraham menjadi janji Allah kepada Ishak. Karena janji nenek moyang pasti pada anaknya.
Jadi Allah berkata kepada keturunanmu akan seperti bintang di langit. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi apa yang dikatakan Abraham, apa yang dikatakan kepada Abraham, dikatakan Allah juga kepada Ishak. Bagaimana dengan Yakub? Mari kita lihat lagi Kejadian 28. Allah mendatangi Yakub di Betel. Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti limut tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum, ingat itu, di muka bumi akan mendapat berkat. Maka apa yang diucapkan Tuhan kepada Abraham diucapkan juga kepada Ishak dan kepada Yakub. Karena Tuhan selalu berkata, jadi nenek moyang adalah juga pada keturunan. Kita di mana? Mari kita lihat Galatia 3:16. Engking ini. Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham, ada Abraham di perjanjian baru. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya kepada satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu sekarang kau ngerti nggak Kristus? Dia generasi keempat, dan kau dikandung di dalamnya. Amin. Kita ada di dalam kan? Kita ada dalam Kristus kan? Silakan dulu. Galatia 3:17, 19. Ayat 17 coba baca. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh perjanjian Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seseorang pengantara. Lompat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua, kita ini adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena sudah datang iman. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Makanya tahu kalian, di dalam Kristus itu nggak ada laki-laki dan perempuan. Makanya kalau kita ke surga nanti samanya semua. Amin. Karena kita berada dalam Kristus. Amin. Ayat 9. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nanti bisa kok seperti Yusuf? Bisa. Amin. Jadi bertumbuh. Yang penting kamu punya bapak rohani. Silakan dulu. Saya mau kita baca ayat 29-nya buat kuat. Ayat 29-nya baca buat kuat. 1, 2, 3 ya.
Sehingga janji Allah kepada Abraham dan nenek moyang kita adalah janji pada kita juga. Katakan amin. Oke, udah pas kaki berdiri. Bapak akan berdoa demi nama Yesus supaya kami masuk kepada dimensi ini, masuk ke pola ini. Karena kami tahu ini kehendak-Mu, ini rencana-Mu saja semula dalam hidup kami. Demi nama Yesus, bawa kami ke sana, bawa kami Roh Kudus ke sana 100%. Hidup kami masuk, tidak ragu ragu, tidak bimbang. Kami percaya Tuhan demi nama Yesus, demi nama Yesus. Mari berdoa bahasa roh dulu kita. Ayo masukkan dimensi kepada-Mu. Dalam nama Yesus, sadarkan diri engkau keturunan Kristus. Bawa gereja masuk Tuhan, masuk dalam rumah, masuk dalam pembahasan demi nama Yesus. Kose ini dalam masalah demi nama Yesus. Bawa kami masuk Tuhan, bawa keluarga kami Tuhan, bawa anak kami Tuhan, masuk pada pola ini, pada pembahasan ini. Kami tahu ini rencana sudah semula. Kami mau, kami taat. Karena kami keturunan Abraham. Sebab apa yang Kau janjikan pada Abraham, pada nenek moyang kami dari semula adalah juga untuk keturunannya, adalah juga untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami harus menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi domain kami, bagi tempat kerja kami. Karena kami keturunan Abraham, seperti bintang di langit, seperti bintang di langit, yang menuntun orang maju ke rumahmu, yang menuntun bangsa-bangsa mengenalmu. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Karena kami bintang di langit, kami adalah tanda dan alamat. Kami adalah penuntun bagi bangsa-bangsa untuk datang ke rumahmu, datang menyembahmu, datang mengenalmu. Kami adalah keturunan Abraham seperti bintang di langit. Buatlah gerejamu berdampak ya Tuhan. Buatlah gerejamu memiliki otoritas di kota dan bangsa. Karena ini waktunya gereja mengambil alih setiap kota dan bangsa dan mempersembahkannya kepadamu. Anak-anakmu, anak-anakmu ya Allah, anak Abraham, keturunan Abraham akan menjadi bintang-bintang di langit. Di Jakarta, Bekasi, Indonesia, di semua di bisnis, di domainnya, mereka akan naik dan naik dan naik. Karena mereka pemilih dari janji nenek moyang. Mereka adalah ahli waris dari janji yang sama. Ayo berdoa dalam roh. Mari masuk anakku, mari hidup ini, mari berada di sana. Bangkitlah anakku, bangkitlah anakku, bangkit, bangkit. Oh, syukurlah anak masyarakat dalam sana. Akan kuat Tuhan. Oh, anak masyarakat dalam sana. Oh, senderere. Engkau adalah generasi yang diberkati. Engkau adalah generasi yang dibapaki. Kamu turunan Abraham, anak-anak Allah yang mati ini. Syukurlah masyarakat dalam sana. Mari masuk lebih lagi, ayo pastor. Ini waktu. Ini waktunya kau mengejar. Ini waktu untuk memiliki warisan. Ini waktu untuk memiliki cita-cita yang besar. Haleluya. Saudara masyarakat. Haleluya. 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 Aku berdoa untukmu. Biar matamu terbuka, hatimu mau yakin, memahami bahwa kita Allah atas hidup kita sebagai keturunan Abraham, anak-anak Allah yang mati ini adalah masuk pada pembapaan, sehingga kau mengenal Allahmu, kau mengenal Allah nenek moyangmu, sebab Dia memperkenalkan dirinya kepada Bapak rohanimu, sehingga bagaimana Bapak rohanimu hidup dalam standar Tuhan, demikian juga kau bisa hidup, sehingga kau menjadi generasi seperti bintang di langit yang menuntun bangsa-bangsa kepada Yesus Kristus. Itulah takdirmu. Engkau bintang di langit, penuntut bangsa-bangsa, seperti orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, karena mereka melihat bintang di langit. Dan bintang itu sekarang adalah dirimu.
Dimensimu akan makin naik. Tangkap deh, kehidupanmu akan naik. Apa janji Tuhan padamu? Akan digenapi demi nama Yesus. Sebab Allah berkenan atas hidupmu. Allah berkenan atas hidupmu. Karena kau hidup seperti anakmu. Ini saatnya kau menjadi berkat. Ini saatnya kita mengambil posisi sebagai anak Abraham. Untuk Kota Bekasi, untuk kota lain di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke akan menerima berkat melalui hidup. Jangan katakan aku kecil. Kau dipanggil untuk melakukan hal yang besar. Ayo bahasa roh lagi. Masukkan itu setiap penjelasan, masukkan. Jadi pada aku. Terimalah, terimalah itu. Terimalah itu anak-anakku. Aku mengimpar. Aku mentransfer kehidupan yang terbaik dari kamu demi nama Yesus. Milikilah itu, miliki. Syurga dalam masyarakat dan masalah. Naiklah anakku. Naiklah lebih tinggi. Naiklah lebih tinggi. Sebab engkau pewaris dari janji-janji Allah. Engkau pewaris dari janji-janji Allah. Masuklah. Sebab dia Allah ayahmu. Dia Allah nenek moyangmu. Demikianlah janjinya pada Abraham. Supaya anak-anakmu hidup seperti engkau. Dengan demikian, aku dapat memenuhi janji-janjiku. Dengarkan anakku yang ada di rumah pohon ini. Jika kau masuk pada posisi ini seperti yang Tuhan mau, kau akan melihat sesungguhnya siapa dirimu, apa protesismu. Engkau akan hebat. Engkau tidak dipanggil untuk melakukan yang kecil. Kau dipanggil untuk melakukan apa yang besar. Sebab keturunan Abraham itu yaitu Kristus, yaitu kau dan aku, adalah seperti bintang di langit. Demi nama Yesus. Sekali lagi nasihat kepadamu, masuklah kepada Bapa lain, supaya kau menemukan siapa dirimu dalam Kristus, supaya menemukan protesismu. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, buat kesetiaanmu, buat firman-Mu yang membuka penglihatan, sehingga kami lebih yakin, lebih pasti lagi bahwa inilah kehendak-Mu juga bagi gereja-Mu untuk hidup dalam pembapaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita ini berkati sama-sama berkata amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk. Nanti kita akan masuk ke sesi 2. Tapi kita break dulu, amin. Saya nanti akan bagikan bagaimana agar kita efektif masuk pada pembapaan